Di sini yang pertama ada Nayaka, yang kedua ada Eci, yang ketiga ada Raja, yang keempat ada Farid, kemudian yang kelima ada Faiz juga tapi berhalangan hadir, dan yang keenam ada Ave juga. Oke, di sini share screen-nya udah terlihat belum ya teman-teman? Udah Kak, udah terlihat. Oke, thank you Wandira. Oke, langsung kita mulai aja ya. Untuk materi pertama, network model bakal dijelasin sama beberapa dari teman kita. Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you for attending the assistance. Salam kenal, gue Nayaka sebagai Aslab SEMS 2022 dan akan mulai dengan materi MST di Network Model. Oke, langsung aja. Bisa tolong di-mute nggak ya? Oke, thank you. Oke, pertama-tama, minimum atau minimal spanning tree menghubungkan nodes dalam sebuah network menggunakan smallest total length of connecting branches. Untuk pengaplikasiannya sendiri, dari penulis bukunya Hamdi Taha memberi contoh di Pavement of Roads Linking Towns. Untuk steps dan requirements-nya sendiri, kita harus find a set of arcs that connect all the nodes. Tiap arc memiliki length atau cost, minimize the total length of selected arcs, and tidak boleh adanya loop atau cycles. Untuk notationsnya sendiri, kita pakai tiga. N is the set of nodes in the network, C is the set of nodes that are permanently connected, and C bar is the set of unconnected nodes. Boleh next slide? Oke, di sini kita punya Prim's algorithm yang kalian udah belajar juga, yaitu metode utama kita untuk menyelesaikan MST. Bisa dibaca ulang untuk steps-nya, nanti kita bakal praktekin langsung. Juga di kanan ada beberapa problem examples yang kita mau coba bahas, dan ada yang dari modul juga. Next slide. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal yang pertama. Rule of thumb-nya di sini adalah kita mulai dari iteration 0 dalam MST sendiri, dan iteration total sama dengan jumlah nodes. Di sini kita bisa lihat di contoh soalnya ada 6 nodes, maka akan ada 6 iterations. Dan iteration yang pertama akan dimulai dari node pertama. Untuk cara pengerjaannya sendiri, kalian bisa pakai cara gampang dulu, di mana kalian bisa coba garis-garisin path terpendek yang menghubungkan semua nodes. Tapi secara formalnya yang kita akan lakukan sekarang, kita butuh iteration sebagai cara penyelesaian. Oke, sekarang kita akan mulai. Boleh di next, Riz. Oke, iteration pertama di sini untuk DC akan select dari node yang pertama. Boleh di next lagi. Oke, iteration kedua ini akan menghubungkan node 1 dan 2. Akan dituliskan dengan garis yang kuning di situ dan total mass-nya 1. Boleh di next. Setelah itu dari 2 kita akan pindah ke 5 karena itu jarak terpendek which is 3 dan di mana total massa 1 ditambah 3 which is 4. Boleh next. Oke, iteration keempat akan dari node 2 ke node 4 karena paling pendek di mana malnya itu 4. Boleh next lagi. Same goes untuk iteration 5 akan dari 4 ke 6 dan total massa sendiri 8 ditambah 3 which is 11. Boleh next lagi. Oke, di sini untuk soal di sini udah selesai di mana udah terhubung semua ke 6 nodes-nya dan arcs chosen-nya di mana 1,2, 2,5, 2,4, 4,6 dan 4,3. Dan total mass-nya bisa dijumlahin aja jadi 16. Mungkin kalian yang mau coba-coba dulu tanpa iteration bisa langsung digaris-garisin aja ya dari semua node-nya dan kira-kira yang paling pendek tuh mana. Boleh next, Riz. Oke, sekarang kita pakai contoh yang kedua. Ini dari materi tahun lalu juga. Iteration yang nol, balik lagi, kita tulis semua nodes-nya. Dan iteration pertama, kita mulai dari node pertama di C-nya. Boleh next, Riz? Oke, iteration kedua, kita akan mulai dari node 1 ke 3, di mana malnya itu 9, karena paling kecil malnya. Boleh next. Iteration 3 akan dari node 3 ke node 4, di mana ditambah 15 mile. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dari 24 ditambah 12, which is dari node 4 ke node 2. Next. Ditarik lagi ke node 5, di mana ditambah 14. Di next lagi. Iteration ke-6 akan dari 50 yang sebelumnya udah ditambah dari node 5 ke node 7, di mana ditambah 8. Next lagi. Oke, di sini udah selesai juga untuk arc chosen-nya dari 1, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 7, 7, 6. Dan total mass-nya adalah 72. Mungkin yang kalian bisa ingat-ingat lagi di sini adalah di mana satu node itu boleh berhubungan dengan banyak nodes. Misalnya di sini dari node 4 bisa menghubungkan ke node 2 dan node 5 itu nggak apa-apa. Dan
untuk connect node-nya untuk path yang terkecil itu nggak harus dari node terakhir. Kalian lihat-lihat lagi node yang mana milesnya paling kecil. Boleh next. Oke, thank you Naka untuk materi MSc-nya. Kenalin guys, nama gue Raja. Next gue mau lanjut untuk shortest route problem. Jadi kalau untuk definisi sebenarnya gampang aja sih shortest route intinya kan jarak terpendek. Jadi emang goalnya itu minimize sum of length untuk connecting nodes-nya. Dan untuk notasinya di situ ada gue taruh ini ada directed note itu biasanya notasinya G sama dengan tanda kurung n, a. Untuk length-nya atau cost dari perpindahannya arc-nya itu ada i, j. Dia anggota dari A. Node S-nya itu biasanya source dan I-nya itu juga objektifnya. Jadi shortest length-nya itu biasanya mencari dari jarak node S ke node I. Oke, untuk algoritma yang dipakai dan yang sesuai sama materi kalian juga ini ada Dijkstra algorithm. Sebenarnya ada banyak. Ada kayak lupa lagi. Belfort ya, Belfort. Tapi kayak itu nggak dipakai sekarang. Ini lebih ke Dijkstra aja. Ini mungkin kalau untuk teori agak membingungkan ya guys. Tapi itu intinya sama aja untuk minimize sama flanknya. Mungkin bisa aja langsung contoh kali ya. Oke, next list. Oh, udah next. Oke, jadi problemnya itu find the shortest route path untuk network below. Nah, oke. Eh, untuk coba langsung di next aja. Oke, jadi sebenarnya untuk solusinya guys, sebenarnya emang agak dicoba manual, tapi enaknya tuh di breakdown aja. Jadi ini ada 4 stage, jadi di breakdown jadi 4 stage. Terus setiap ganti stage ya kita bisa hitunglah total length-nya berapa. Ini kan bisa dilihat dari stage 1, kita mulai nih di node 1. Dan untuk pindah ke stage 2, dia ada 3 cara. Satu ke dua, satu ke tiga, atau satu ke empat. Nah, dihitung masing-masing, dilihat yang paling pendek tuh mana. Ternyata sebenarnya satu, kedua tuh paling pendek. Dan untuk berikutnya juga paling pendek ke tiga. Jadi instead of satu ke tiga, kita bisa mampir dulu ke dua terus baru ke tiga. Which is kita dapat satu, dua, tiga. Terus ya udah langsung next aja. Dari situ kita mulai nyari lagi yang shortest di mana. Dari tiga itu bisa ke lima atau ke enam dan ternyata pendekan ke lima. Jadi satu, dua, tiga, lima. Terus terakhir ke tujuh. Jadi from node eh, S to I atau from 1 ke 7 itu paling dekat ada 16 length-nya. 1, 2, 3, 5, 7. Oke, next. Oke, next mungkin ini untuk elaborasi Dijkstra algorithmnya, which is sama aja sebenarnya, tapi mereka itu pakai, dia ini pakai two node labels, jadi ada yang temporary sama permanen. Nah, kalau permanen itu berarti yang udah paling short, sedangkan yang temporary ini semacam kayak eh, placeholder lah untuk rute mana sih yang paling panjang atau mana yang paling pendek, cuma dijadiin sementara dulu buat ditentuin yang paling pendek yang mana. Maksudnya apa? Boleh di next. Oke, jadi contoh ini ada simple problem juga untuk Jigsaw algorithm shortest route dari 1 ke 7. Next. Oke, jadi dari awal tuh sebenarnya bahasanya tuh semua temporary nodes adalah semua possibilities kira-kira bisa kemana aja. Node-nya node pergi dengan arc yang mana aja. Makanya step pertama dari Jigsaw algorithm tuh udah pasti select the node with the shortest direct route from the origin. Jadi dari satu ini kita lihat possibility ada 1 ke 2, 1 ke 3. Oh, pendekan kedua gitu. Jadi ya udah pendek. Yang paling pendek berarti 1 ke 2 itu berarti distance 5. Jadi terusin aja sampai kira-kira dapat the shortest itu di 1, 3, 4, 5, 6. Tapi kenapa jigsaw ini penting? Karena kalau kalian lihat sebenarnya kan paling pendek itu 1 ke 2. Tapi setelah 1 ke 2 itu ya length-nya itu lebih jauh daripada langsung ke 1 ke 3. Jadi nih bentar gue bisa annotate-nya ya. Oke, jadi kan sebenarnya ini lebih pendek nih guys ke sini. Nah, lihat dari not permanennya itu kan tetap 1 ke 2. Cuma pas dilihat lagi ternyata untuk ke 1 dan 3 itu butuh 7. Sedangkan kalau misalkan langsung dari 1 ke 3, meskipun emang initial starting pointnya 6, tapi dia lebih pendek. Jadi kita choose yang ini. That's why Jigsaw ini membantu kalau misalkan kalian eh, dapat rutenya itu yang banyak banget. Jadi mending dijadiin temporary nodes dulu di sebelah sini. Jadi bisa kalian coret nanti kalau misalkan ternyata ada shorter route gitu sih. Jadi yang awal dari 1,2 tapi ternyata pendekan 1 ke 3 jadinya gantinya jadi 1 ke 3. Dan akhirnya ya udah duanya jadi dihilangin karena kan ujung-ujungnya emang nggak dilewatin. That's why jadi 1, 3, 4, 5, 6 dengan total length itu 20. Oke, mungkin itu aja untuk SRP. Boleh lanjut nih ke materi berikutnya. Bentar, gue hapus annotate.
Oke. Eh, oke, mungkin sebelum lanjut ya, karena ini masih tahap pertama dan masih cukup gampang. Ada yang mau ditanya dulu nggak, guys? Oke, buat teman-teman, kira-kira kalau misalnya ada yang masih dibingungin dan mau ditanya terkait pembahasan soal baik materi ini maupun materi sebelumnya yang MST, boleh banget untuk bertanya ya teman-teman. Mungkin ditunggu sampai 2025, kalau misalnya nggak ada kita lanjut ya. Oke, karena udah 2025, karena udah 2025, Hmm. Oke, guys, kalau 25 kita lanjut ya. Oke, sebelumnya thank you juga Naya Kamar aja buat materi sebelumnya. Halo guys, selamat malam, salam kenal. Nama gue Farid dari SAMS 2022. Next itu materinya ada tentang maximum flow problem atau MFP, yang dimana pada intinya adalah kita mau mencoba untuk pindahin item atau poin tertentu yang berasal dari source ke destination-nya untuk memaximize sekiranya agar tidak ada sisa dari item yang sekiranya belum dipindahkan. Mungkin untuk teori singkatnya seperti itu aja. Boleh di next langsung. Ini kita mau masuk ke di next. Eh, Pertama itu beberapa teori juga anotasi yang sekiranya diperlukan dalam maximum flow problem, yang dimana nanti akan kalian pelajari juga di contoh soalnya, tapi pada intinya adalah si MFP ini mau mencoba untuk nemuin kira-kira path mana aja yang possible untuk dieksplor agar kita bisa menemukan sekiranya path apa yang nge-maximize flow dari source ke destination-nya. Dan di sini juga ada beberapa notations yang penting dan diperlukan untuk MFP ini. Lalu untuk algoritmanya sendiri atau step-step dari MFP itu sendiri, pertama, pada intinya kita mau mencari dulu dari source itu memiliki kapasitas berapa, dan pada awalnya state pertamanya adalah semua flow yang kita identify itu berisikan nol karena kita belum menemukan path yang sekiranya cocok untuk dieksplor di MFP ini. Lalu pada ujungnya itu nanti kita akan mencoba untuk nge-explore path-path yang possible untuk bisa kita pakai dalam MFP ini dengan mengingat segala macam capacity constraint yang ada. Dan buat lebih jelasnya mungkin boleh di next aja. Nah, ini contoh soal yang ada. Jadi, misalkan gini, kita ingin memindahkan X item dari titik M ke titik N. Dan bisa dilihat awalnya M itu memiliki dua arc yang menuju ke dua nodes yang berbeda, yang masing-masingnya itu memiliki kapasitas 10. Which means yang berarti M itu anggaplah saja dia punya initial itemnya itu 20. Jadi 20 item yang tersebar ke node satu itu sebanyak 10 dan ke node 3 itu sebanyak 10 juga. Dan tugas kita adalah mencari kira-kira path mana yang bisa nge-maximize agar si N itu nantinya memiliki item yang sama dengan M, yaitu sebanyak 20. Dan untuk jelasnya lagi, mungkin boleh di next. Pertama adalah, mungkin ini gua kasih contoh juga. Pertama itu kita mau coba nge-explore path mana yang kira-kira bisa di-explore. Dan pertama adalah untuk path M ke satu ke 4 dan ke N. Nah, mungkin kalau semisal kalian sadar tadi, pertama itu kita kan sadar kalau semisal dari M ke satu itu memiliki kapasitas sebanyak 10, which means kita bisa nge-transport item sebanyak 10. Lalu dari satu ke 4 tiba-tiba berubah cuma menjadi 8. Kenapa? Karena dari satu ke 4 dia memiliki arc yang kapasitasnya cuma 8. Maka dari itu kita cuma bisa nge-transport sebanyak 8 dari node satu ke node 4, dan dari node 4 ke node N itu memiliki kapasitas 8 dikarenakan maksimum capacity dari flow sebelumnya itu hanya sebanyak 8, dan maka dari itu untuk path pertama kita itu memiliki flow sebanyak 8. Nah, tapi perlu di notes juga untuk agar kalian tidak bingung nantinya, kalian harus bisa ngeanotasiin label ini ke setiap perpindahan flow nanti kalian nantinya. Dan ini penjelasannya seperti ini ya. Mungkin sorry ini lupa dimasukin ke sini, tapi F itu adalah jumlah flow yang ada, C itu adalah capacity constraint untuk setiap arc yang kita lewati, dan R itu adalah residual atau nilai sisaan kenapa arc itu tidak dilewati dikarenakan capacity constraint yang ada. Terus em, itu aja sekian. Jadi kalian bisa nulis sesuai dengan anotasinya aja. Next. Dan itu mungkin sedikit aja, tapi pada intinya kalian harus ngelakuin iterasi berkali-kali sampai akhirnya itu
kalian realize setiap nodes yang keluar dari M dan setiap arc yang keluar dari M dan setiap arc yang masuk ke N itu memiliki nilai residual yang hampir mendekati nol ataupun nol. Yang sebagai contoh juga di sini, misal dari M ke satu dan ketiga itu kan memiliki residual nol dan satu, dan arc yang masuk ke N dari node 2 dan 4, sorry ini 4 bukan 4 6, dari node 2 dan 4 itu nol dan satu, which means kita Kalau udah Bapak menemukan tidur kira-kira gimana? Belum selesai, kan belum which selesai. means kita udah Tapi harus ketawa menemukan sendiri. kira-kira Ya. maximum flow yang bisa dieksplor dari problem ini. Jadi itu aja. Pada intinya pertama fokus buat nulis anotasinya dulu biar kalian nggak bingung, dan kedua kalian coba lihat dari residual source sama sinknya itu udah mendekati nol atau belum. Kalau misalnya udah mendekati nol ataupun udah habis, itu berarti kalian udah nemuin iterasi yang maksimal dari si MFP ini. Mungkin sekian. Oke, boleh next ke materi berikutnya. Oke, selamat malam teman-teman. Dan first of all, thank you buat Khalid, Aja, dan Nayaka yang udah ngejelasin materi sebelumnya. Jadi di sini gue izin lanjutin untuk di bagian CPM atau Critical Path Method. Jadi untuk teorinya CPM ini adalah kita mencari waktu paling singkat untuk keseluruhan proyek ini bisa selesai. Nah, jadi kenapa waktu paling singkat? Karena untuk aktivitas pekerjaan itu ada yang kadang harus nunggu nih aktivitas B selesai sebelum aktivitas C bisa dimulai kayak gitu kan. Nah, jadi kita pengen tahu sebetulnya dari waktu tunggu-tunggu ini paling singkat itu berapa sih untuk satu proyek ini untuk selesai gitu. Kemudian ada the duration of each activity is known. Jadi untuk durasi setiap aktivitasnya diketahui. Kalau nggak diketahui itu nanti masuk ke mata kuliah project management ya, beda lagi dari organi dari OR ini ya. Nah, untuk rules for activity-nya, untuk setiap activity itu represented by one and one only one arc. Terus di sini tuh ada ya, aktivitas sebelumnya, aktivitas setelahnya, dan ada concurrent activities. Boleh next? Nah, yaudah di sini ada notationsnya. Kalian bisa dive lebih lanjut untuk the notations and for the algorithm itu pertama ada forward pass, kedua ada backward pass, dan ketiga setelah cari forward dan backward kita bisa dapat critical path-nya. Kayak gimana? Next. Oke, ini bolehlah nanti kalian pelajarin lagi untuk bagaimana sistematisnya untuk melakukan forward pass, backward pass, dan untuk critical path. Dan intinya adalah untuk critical path, slack-nya harus nol. Slack itu apa? Slack itu adalah gap waktu dari forward pass dan juga dari backward pass. Nah, nanti kita bakal gue bakal menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini. Next. Oke, kita coba aja langsung masuk ke example ya. Nah, di sini sebenarnya nggak ada gambarnya dan cuma ada soal di sebelah kiri. Please pay attention to the predecessor karena kalau kalian ngerjain dari A, B, C, D, E, nah tanpa ngeliat predecessornya itu kadang iteration kalian jadi banyak banget karena nggak melihat predecessornya itu dari ujung akhir itu bakal banyak kesalahan yang terjadi akibat tidak ada penambahan dummy. Contohnya di sini ada di aktivitas D, dia itu sebagai predecessor untuk H dan juga untuk G. Dimana kalau kita bikin langsung, nih, coba kita lihat dari notasi 2 itu kan harusnya dihubungkan kalau mau ke H dan ke G langsung ke 2 ke 4 atau 2 ke 7 kan. Tapi kalau kita langsung hubungi itu sebagai aktivitas D, artinya ada dua aktivitas D in real life itu artinya ada dua aktivitas D yang dikerjakan secara bersamaan gitu. Jadi misalkan aktivitas D ini apa ya? Menggali tanah gitu ya. Kalau kita bikin anotasi 2 ke 4, 2 ke 7, artinya ada dua aktivitas menggali tanah dengan durasi 8. Nah, padahal in real life cuma ada satu aktivitas D. Nah, jadi karena kita nggak mau ada dua aktivitas tersebut yang masuk, kita buat menjadi dummy. Dummy ini sebagai apa ya? Transisi aja penggambaran bahwa ini tuh sebenarnya cuma satu aktivitas instead of dua aktivitas yang menghubungi untuk aktivitas berikutnya, which is G dan H, kayak gitu. Dan untuk gambarnya, nanti kalian bisa kulik lebih dalam how to gambar itu, karena itu sangat butuh praktis. Dan ya, next. Nah, karena kita tujuannya untuk mencari total selesainya waktu paling cepat kan untuk suatu proyek. Artinya proyek terakhir itu berhenti di notasi 8. Nah,
Makanya di sini ada tiga flow yang potensial untuk menjadi critical path. Itu ada yang pertama ACEH dan juga ADEH dan BEEH. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya ada polanya untuk mencari critical path yang mudah, yaitu cari yang paling lama. Nah, karena kenapa paling lama? Karena paling lama itu menggambarkan bahwa ada aktivitas yang harus ditunggu dulu sebelum dilakukan aktivitas berikutnya. Nah, jadi waktu menunggu-menunggu ini adalah waktu yang apa ya? Yang bisa kita hitung sebagai critical path-nya. Jadi kayak gitu. For this case, kita kebetulan waktu yang paling atas critical path pertama itu 22, dan critical path kedua itu 25, dan critical path ketiga itu 20. Jadi kalau teman-teman kayak males nyari yang mana, ya udah coba cari dulu yang paling panjang dan take that as critical path, temporary critical path. Nah, kemudian after the assumption, teman-teman boleh langsung cari juga pakai flow-nya. Nah, jadi pakai forward pass itu yang hitam dan yang bentuk yang merah itu backward pass. Untuk teorinya dan bagaimana caranya, nih coba kita bahas sedikit ya. Misalkan kita mau satu kedua, itu berdurasi 5. Jadi kita notasinya 0 dan akan berakhir di 5, yaitu 0,5. Nah, kemudian kita pengen coba ke aktivitas 3, 2 ketiga. Artinya, 2 ketiga itu adalah penjumlahan dari satu 2 ketiga. Di mana artinya adalah 5 ditambah 3. Durasinya 8 kan. Nah, makanya di situ kita tulisnya 5,8. Tapi teman-teman coba juga lihat ada arus lain, yaitu satu ketiga, 0,6. Bisa jadi yang 0,6 ini adalah penghambatnya atau si critical path-nya. Nah, tapi setelah kita bandingkan, arus yang masuk ada 6 dan juga 8, gedean mana? Gedean 8. Jadi kita pilih untuk di notasi 3 ini adalah 8. Gitu. Kemudian kita coba deh masuk 3 ke 7. 3 ke 7 artinya 8 ditambah dengan 2. Jumlah 10. Makanya kita tulis 8, 10. Nah, tapi teman-teman cek lagi. Yang masuk ke 7 itu ternyata nggak cuma si 10. Tapi ada juga yang notasi 2 ke dami ke 7. Yaitu ada penjumlahan dari 5 ditambah 8. Dapatnya 13. Nah, ternyata saat dibandingkan 13 sama 10 panjangan 13. Nah, ya udah makanya untuk di notasi 7 itu kita pilih harusnya instead of 1, 2, 3, 7 kita coba 1, 2, D7. Nah, kemudian karena itu sudah dapat akhir, nah maka berakhirlah di situ untuk forward pass-nya. Dan untuk backward pass-nya, teman-teman boleh coba hal yang sama lagi, dan nanti akan didapatkan bahwa slack yang ini adalah nol. Maka di sini kita dapat critical path-nya adalah aktivitas ADH. Nah, kenapa ditulisnya aktivitas ADH, bukan 1, 2, D, dummy 7, 8? Karena yang di soal itu adanya activity. 1, 2, 3 itu kayak bentuk outputnya aja. Jadi jangan salah nanti untuk menuliskan notasinya, ataupun bisa diperjelas kayak ADH dengan jalur 1, 2, D dummy 7, 8 itu juga boleh. Ya udah, kayak gitu teman-teman. Next. Oke, halo selamat malam teman-teman. Kenalin lagi, gue Faris. Sebelumnya, thank you Eci, Raja, Farid, dan juga Nayaka yang udah jelasin materi-materi sebelumnya. Mungkin sebelum kita masuk ke part, eh, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya terkait 4 materi sebelumnya, mungkin boleh banget nih teman-teman untuk bisa lewat chat, boleh lewat PC ke gue, atau PC ke yang lain kalau misalnya emang belum mau on mic. Mungkin gue coba tunggu sampai 20.39 kali ya. Karena kan materinya cukup banyak juga dan ini baru materi satu materi dari 3 materi besar. Jadi mungkin gue coba tunggu sampai 20.39. Kalau misalnya emang belum ada yang mau tanya, gue coba izin lanjut aja ya teman-teman. Oke, karena belum belum ada yang mau nanya dan udah
jam 20.39 juga, gue izin lanjut ya ke materi part. Oke, jadi di materi part sebenarnya materi ini tuh cukup mirip sama CPM tadi. Cuman apa sih yang membedakan part dan juga CPM? Nah, ada ada dua ciri khas untuk materi part ini. Nah, jadi part itu digunakan buat mengestimasi peluang peluang bahwa suatu proyek itu bisa selesai dalam deadline tertentu. Nah, tapi yang membedakan PERT dan juga CPM, kalau CPM tadi kan durasi dari aktivitasnya itu diketahui secara pasti kan. Sementara kalau PERT ini durasinya itu nggak diketahui secara pasti. Nah, apa sih yang membedakan antara PERT dan CPM di durasi ini? Nanti kita bakal lihat ya. Nah, terus tadi udah dijelasin juga terkait metode CPM sama ECI. Jadi gue izin skip aja. Nah, sebenarnya PERT ini gunanya untuk apa sih? Jadi yang pertama, cukup mirip juga untuk menentukan critical path dari suatu project. Kemudian yang kedua, untuk mengkalkulasi kira-kira durasi yang bisa di-expect dari suatu project dan juga variansi dari suatu project itu apa sih? Jadi nanti bakal ada variasi, jadi nggak exact itu teman-teman nilai dari durasi projectnya. Dan yang ketiga, itu kita bisa nyari peluang dari suatu project bisa selesai sebelum deadline itu kira-kira peluangnya berapa. Jadi kalau misalnya di sum up, seperti ini itu berhubungan sama peluang dan variasi dari suatu project dan berhubungan juga sama durasinya. Nah, contoh kayak gimana? Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Tapi sebelum itu, kita masuk dulu ke notasi-notasi yang bakal teman-teman temuin di part ini. Jadi kurang lebih ada ya cukup banyak notasi, cuman intinya ada A, B, sama M, serta D juga. Ini teman-teman bisa baca aja. Cuman intinya kalau buat A itu dia durasi yang paling baik lah ya. Kemudian untuk yang B itu yang kurang baik, dan yang M itu kira-kira value dari durasi aktivitas itu secara exactnya berapa. Kemudian di sini ada rumus-rumusnya juga mulai dari expected duration, variance duration, sampai juga dengan duration standard deviation. Nanti bakal kita lihat di contoh soalnya ya. Nah, jadi eh, kira-kira apa aja sih langkah yang bisa dilakukan untuk mengerjakan soal PERT? Nah, jadi untuk langkah pertama, kita tuh perlu em, menghitung expected duration dan juga variance dari masing-masing activity dari I ke J. Kemudian untuk langkah yang kedua, berdasarkan expected duration, kita bisa mencari critical path dengan juga dengan metode CPM tadi. Kemudian step yang ketiga kita bisa menghitung ketiga besaran ini, dan juga untuk step keempat kita bisa menghitung peluang suatu proyek itu bisa selesai sebelum deadline dengan formula ini. Dan kalau teman-teman familiar di sini tuh cukup mirip sama formula di stat test juga. Jadi kayak ada z-test gitu. Jadi teman-teman eh, kalau dari kita sih nyaraninnya ketika nanti emang UTS OR itu bisa bawa tabel Z kalau misalnya emang dibolehin sama dosennya, dan uh, baiknya boleh coba tanya dulu aja ke dosennya kira-kira diperluin atau enggak untuk si tabel Z ini. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Contoh soal di bawah ini ya teman-teman. Jadi kita punya berbagai macam aktivitas dengan nilai A, B, dan M-nya untuk masing-masing aktivitas, serta untuk nilai expected duration dan juga variance duration-nya. Nah, kemudian yang hal pertama yang perlu kita cari adalah si critical path-nya. Sebenarnya ini cukup mirip sama contoh soal yang udah dijelasin sama Eci sebelumnya, dan juga cukup mirip sama soal-soal yang kalian bisa temuin di mata kuliah APK. Jadi ada berbagai macam hal yang perlu kalian hitung, dan mungkin gue coba fokus ke bagian perhitungan expected berbagai macam besaran ini dulu ya teman-teman. Untuk yang si critical path-nya, teman-teman bisa uh, kalau gue rewind, teman-teman bisa tentuin aja untuk masing-masing earliest start, earliest finish, latest start, dan latest finish untuk forward pass dan juga backward pass-nya. Dan untuk critical path-nya tinggal dicari aja kira-kira path mana nih yang select-nya itu nol. Nah, select itu nol gimana? Itu kondisi ketika forward pass dan juga backward pass-nya itu nilainya sama gitu untuk setiap komponen baik dari earliest start sampai dengan latest finish. Tuh. Nah,
Untuk critical path-nya di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Dan di sini itu si 2 itu kenapa dan 2 ini 2 ketiga adalah eh, dia mengimplementasikan si dummy node juga, dan tadi udah coba dijelasin juga. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ada kebingungan terkait penggunaan dummy ini bisa coba ditanyain aja ya. Oke, kita langsung masuk aja ke perhitungan si besaran-besaran ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah si expected. Oke, untuk yang pertama adalah si expected duration-nya, si path-nya. Jadi buat expected path-nya, cara kita menghitungnya adalah dengan kita menjumlahkan expected duration dari masing-masing aktivitas. Nah, expected duration dari masing-masing aktivitas kan kita punya nih teman-teman di tabel yang kanan bawah ini. Gue coba annotate ya. Oke, kita punya di tabel yang sini kan. Jadi eh, tabel ini tuh berguna banget karena ya udah kita nggak perlu menghitung lagi dan kita tinggal apa namanya? Kita tinggal masukin ke rumus saja dan kita tinggal ngejumlahin si angka-angka ini. Kemudian eh dari situ nanti ketika kita menjumlahkan si angka-angka itu, sorry ini kayaknya ada kesalahan, harusnya 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10 dan ditambah 12. Nanti hasilnya itu bisa dapat seharusnya ini bukan 38 tapi em, sebentar. Harusnya 38, 50 52. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menghitung variasinya juga dengan rumus si B dikurang BIJ dikurang AIJ dipangkatin kemudian dibagi 36. Dan hasilnya ini juga sorry ada kesalahan, harusnya nggak kayak gini. Nah, itu teman-teman bisa coba hitung aja. Kemudian untuk standar deviasinya juga itu teman-teman bisa mengakarkan si variasi yang sudah didapatkan tadi. Nah, ini anggap aja nilainya segini ya teman-teman. Ini yang penting kalian paham cara pengerjaannya. Cuman untuk nilainya nanti setelah asistensi ini kita bakal revisi supaya nanti teman-teman nggak salah juga. Kemudian di soal ini selain ditanya critical path, em, selain ditanya critical path, kita juga ditanya kira-kira peluang eh, peluang si project ini selesai eh, sebelum deadline itu berapa sih peluangnya? Dan di sini spesifiknya adalah si soal itu meminta kira-kira kira-kira peluang proyek ini bisa selesai sebelum 35 hari itu berapa? Nah, dari cara menghitungnya gimana, kita bisa menggunakan si rumus yang ini teman-teman. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh nilai expected si path-nya, kemudian standar deviasinya, dan berbagai macam besaran lainnya yang diperlukan untuk menghitung si peluang deadline ini. Peluang proyek ini selesai sebelum deadline. Nah, nanti tinggal disubstitusikan aja. Kemudian dapat nih bahwa peluangnya adalah peluang eh, si nilainya itu zeta kurang dari sama dengan min 1,12. Nah, cara dapat 0,13 ini gimana? Nanti teman-teman bisa lihat aja di tabel Z kira-kira nilainya berapa gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lupa cara baca tabel Z gimana, nanti mungkin bisa ditanyain aja dan nanti kita coba bisa eh, contohin cara bacanya gimana. Tapi for now buat part gitu aja dan untuk materi pertama yaitu network model udah selesai. Nah, mungkin sebelum lanjut ke materi kedua yaitu dynamic programming, dari kita ngasih kesempatan nih buat teman-teman sekiranya teman-teman ada pertanyaan terkait materi-materi yang sudah dijelaskan, dari kita buka sesi pertanyaan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi kedua. Mungkin karena sekarang pukul 24.08, mungkin aku coba countdown aja ya dalam waktu 10 detik supaya nggak kelamaan juga. Kalau misalnya nggak ada yang ketanya, bakal kita lanjut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena belum ada yang mau nanya, kita lanjut aja ya teman-teman ke materi dynamic programming ini.
Oke, boleh untuk yang pertama. Oke, thank you Faris. Salam kenal lagi teman-teman semua. Gue Nayaka. Oke, untuk materi pertama Dynamic Programming akan bahas stage code or shortest path problem. Untuk penyelesaiannya sendiri, as mentioned in your material dari dosen, ada tiga. Yang pertama, penyelesaiannya will work backward in the network dari node terakhir ke node awal. Yang kedua, notation CIJ adalah mileage antara cities atau nodes I and J. Yang ketiga, untuk FTI adalah length dari shortest path yang kita cari dari city atau node I ke node terakhir. Untuk nextnya kita akan bahas satu contoh soal. Untuk soal yang di atas itu udah ada penjelasannya di PPT kalian dan itu bentuknya kurang lebih kotak. Kita bakal ngerjain soal yang di bawah karena itu self exercise. Boleh next slide, please. Oke, untuk contoh soal ini kita punya seven nodes dan untuk shortest path kita perlu bagi jadi stages. Karena ada 4 steps dari node akhir ke node awal, kita bikin jadi 4 stage. Oke, untuk stage 4 di sini kita akan mulai dari node terakhir yaitu node 7. Nah, soal ini adalah contoh soal yang bisa ngecoh ya teman-teman. Untuk itu, baiknya kalian coba menggariskan manual route terpendek dari node awal ke node akhir. Mirip kayak yang tadi MST ataupun SRT. Oke, kita mulai untuk pengerjaannya secara matematika. Untuk stage 3 kita punya opsi node 5 dan node 6 dengan miles 9 dan 6. Untuk stage 2 kita punya opsi node 2, 3, dan juga 4. Di sini tiap nodes punya beberapa alternatif yang kita bisa pilih. Misal dari F23 itu ada function minimal dan kita bisa milih miles antara F35 atau F36 yang berjumlah 17 dan 15. Ini bisa kita cari melalui menghubungkan beberapa nodes sebelumnya dan menjumlahkannya. Oke, terakhir ke stage 1 kita punya tiga alternatif. Untuk metode penyelesaiannya sendiri, dari stage 1 kita bakal lihat bahwa mile 21 which is bentar itu kayaknya ada salah ketik nanti bakal kita revisi which is di yang paling bawah itu 5 tambah 16 adalah yang miles resultnya terkecil. Maka kita bisa coba mencari path di stage 2 dan stage 3 mana yang bisa berakhir di path tersebut. Oke, boleh next list. Stage 3 bakal milih 9. Oke ya, bakal milih 9 which is dari node 7 ke node 5 dan stage 2 akan milih 7 dan ditambah sebelumnya 9 which is 16 dari node 5 ke node 4. Dan next lagi, terakhir di stage 1 akan milih 5 tambah 16 yang tadi di mana function akhirnya dari C14 C14 ditambah F24 sama dengan 5 tambah 16 which is 21. Leading to our final shortest path menjadi 1457 dan mile akhirnya 21. Jadi seperti yang gue bilang tadi, akan jauh lebih mudah kalau kalian coba menggariskan rute terpendek dari functions ini sebagai penyelesaian. Kenapa? Karena sebenarnya dari shortest path problem ini, dari setiap stages kita bakal nyari untuk mal yang berjumlah terkecil. Misalnya contoh di sini di stage 3 dan stage 2 kita nggak milih mal terkecil. Di stage 3 kita milih 9, di stage 2 kita milih 16. Meskipun di masing-masing stages itu bukan mal yang terkecil, tapi itu akan menghubungkan ke stage 1 dengan mal terkecil akhir kita which is 21. Dan alternatifnya juga kalian bisa menggunakan metode tabel yang ada di PPT. Gue pribadi lebih suka metode function segini, tapi kembali lagi itu your personal preference. Boleh next. Oke, thank you Nay untuk penjelasan terkait dynamic programming yang pertama. Yang kedua ada knapsack problem. Oke, jadi sebenarnya knapsack problem ini konsepnya gampang banget guys, which is intinya tuh let's say gue akan bacain yang langsung yang kanan ya, yang interestingnya. Jadi let's say ada pencuri nih, terus pencuri itu mau ngerampok rumah. Nah di rumah itu ada let's say ada 4 item. Nah tapi kapasitas dari tasnya itu terbatas dan dia harus milih antara 4 item itu mana sih yang harus dipilih. The least weight tapi tetap at maximum capacity dari tasnya, tapi the highest value yang bisa di yield dari item yang bakal dia pilih gitu. Contohnya kayak ada jewelry, terus ada table gitu-gitu lah. Jadi hitungannya kayak tergantung value mana sih yang paling yield the maximum profit gitu. Oke, next. Oke, let's say ini salah satu contoh soalnya.
pasti kayak gini juga soalnya. Jadi nanti ada details given an item with its respective weight sama value. Jadi ada 4 item di sini. Weightnya ada, ini bisa dilihat ada 3, 4, 6, 5 dengan respective value-nya 2, 3, 1, 4. Nah, terus dia cuma bawa knapsack itu 8 kilogram kapasitas untuk ininya, untuk ngambil weight dari barang-barangnya. Nah, kira-kira item mana aja sih yang harus diambil untuk yield maximum values? Jadi sebenarnya counterintuitively ini bisa di solve dengan cara kalian ngambil kombinasinya aja. Jadi kayak ini kan ada 4, berarti kombinasinya ada 2 × 4 atau ada 16 kombinasi yang bisa kalian coba salah satu. Cuma karena itu bukan yang dosen kalian cari, jadi kita pakai dynamic programming untuk nge-solve-nya. Boleh di next? Oke, next. Oke, jadi pertama yang harus kalian buat adalah kalian harus bikin kolom atau tabel ya, simple aja. Tapi intinya adalah weight dikali value kolom dan sequential gitu. Jadi kayak eh, intervalnya itu 1 kilogram dan karena ini biasa kapasitas dari soalnya tuh nggak banyak kilogram, jadi dibikin aja terus dari 0 sampai 8. Nah, terus untuk kolomnya itu ya, weight of knapsack. Nah, untuk row-nya itu adalah itemnya, item mana aja, 1, 2, 3, 4. Tapi ada respective weight sama value-nya jangan lupa di sebelah kiri. Nah, untuk gimana cara ngisinya? Next. Oke, jadi salah satu cara ngisi adalah, ini gue contohin salah satu sel ya. Sebenarnya bisa dilakuin intuitively aja salah satu. Cuma yang pertama nih contoh. Jadi let's say, ini cara baca, ntar gue annotate lagi. Oke, jadi let's say kalau misalkan knapsack itu kapasitas 3, apakah kita bisa naruh item satu di dalam sacknya? Item satu itu berapa weightnya? 3. Jawabannya apa? Iya bisa. Karena weightnya itu kan 3, sedangkan kapasitasnya emang 3, jadi emang bisa kan? Pas. Nah ya udah, kalau bisa ditaruh, berarti kita masukin values-nya ke dalam tabelnya. Jadi tuh yang di sini, sebentar, yang di kotak biru ini adalah values ya, gitu. Jadi, oke next dulu, please. Nah, sekarang problem kedua. Jadi let's say pasti kalian akan nemu yang kayak, oh ada nih di weight ke weightnya 4 kilogram nih. Nah, kira-kira bisa nggak ya naro barang ke 2 gitu. Nah, jawabannya kan bisa. Tapi sebenarnya ada 2 opsi. Bisa aja di select itemnya atau nggak di select. Karena kan knapsack ini kan opsinya adalah ambil atau nggak ambil doang ya. Nah, untuk memahami itu sebenarnya caranya gampang. Pertama, untuk select item tuh berarti rumusnya adalah profit dari item tersebut ditambah beratnya dikurang berat dari item tersebut. Berat ini berat knapsack ya maksudnya. Ini udah gua color code juga biar agak gampang untuk kalian understoodnya. Terus untuk komanya itu adalah kalau di unselect itemnya itu berarti jadi berapa value-nya. Oke, ini dihitung. Nah, terus nanti kalau misalkan udah dapet nih dari yang weight dikurang weight dari itemnya, dapat nih 0. Nah, kalau dapat 0 jangan langsung 3 tambah 0. 3 ini kan betulnya value dari item 2 ya. Tapi 0 ini tuh lebih ke setelah kalian dapat value-nya, berarti kalian harus lihat value dari kolom tersebut, dari hasilnya, which is kolom 0 ya. Di row-nya itu dikurang 1. Jadi tadi kan row-nya itu I-nya 2, berarti 2 kurang 1, 1. Nah, jadi kalian harus lihat value dari kolom 0 di row 1, which is 0. Ya udah, berarti jadinya 3 tambah 0, koma 2. Jadi opsi adalah either value-nya itu 3 atau 2. Ya, which is ini karena problemnya adalah maximize, jadi kita ngambil yang value lebih tinggi kan. Jadi berarti pilih 3. Berarti select 3. Dan itu di repeat juga buat semuanya. Kalau misalkan emang ada opsinya satu item doang, it's okay. Tapi kalau misalkan emang ada possibility untuk item yang itu di unselect dan select yang lain, ya kita pakai cara yang seperti ini. Oke, next dulu. Nah, tapi kan tadi kan baru bikin tabel ya. Nah, terus gimana kalau misalkan udah dibikin nih semua tabel ya, cara nge-select itemnya itu gimana aja? Oke, next. Oke, sebenarnya cara selectnya gampang banget, guys. Ini gua notate lagi. Jadi adalah kalian tuh mulai dari yang values paling terakhir banget, which is itu adalah maximum capacity dengan maximum item. Maximum item, the last item. Nah, dari sini caranya adalah kalian tuh hanya perlu naik ke atas dulu. Nah, setelah naik ke atas, apakah value-nya masih sama kayak value yang di awal ini? Ternyata masih sama. Nah, kalau masih sama, kita tandain ini pakai pointer. Nih, pointernya kayak gini deh.
Nah, kenapa harus ditandain? Jadi tuh seolah-olah kayak gini guys. Jadi daripada maksimum item 4, kenapa nggak naik aja ke atas 3 dengan hasil yang masih sama gitu, 6. Jadi kita pilih item tersebut yang weight-nya 5 ini. Oke, satu. Kenapa select? Karena pas kita naik lagi, angkanya tuh udah beda, udah bukan 6 lagi. Jadi udah beda values lah. Nah, terus gimana kalau misalkan angkanya beda di atasnya? Nah, kita sekarang move-nya bukan ke atas lagi, tapi ke kiri. Nah, ke kiri tapi gimana? Sejauh apa? Pertama lihat dulu eh, value, sorry. Pertama lihat dulu weight dari knapsacknya yang ada di row tersebut. Ternyata value-nya adalah, weight-nya adalah 8. Nah, terus value yang udah kita ambil, sorry, weight yang udah kita ambil adalah 3. Karena kan dia di row ini kan. Ya udah, sorry, bukan weight-nya, tapi profit-nya. 8 dikurang 5. Berapa tuh 8 dikurang 5? 3. Nah, next, berarti kita akan ke kiri sampai kita ke kolom 3 atau yang weight-nya 3. Karena kan sisanya 3 kan. Sisa weight-nya adalah 3. Ya udah, sekarang di weight 3 kita lihat angkanya berapa. Oh, 2. And then we repeat the previous process. Jadi kayak oh ini 2 naik lagi. Oh, naik ternyata ini 2. Ya udah, ditandain dulu. Naik lagi. Oh, masih 2, tandain lagi. Nah, pas naik udah 0 kan? Berarti pas naik ini udah bukan lagi. Jadi kita select yang ini. Yang di row ini, pointernya di sini, select sini. Jadi yang harus diambil adalah item yang keberapa aja. Yang weight-nya 3 sama weight-nya 5. Jadi kayak gitu guys. Cukup seperti itu. Dan kalau misalkan mau coba di intuitively counter ya udah 5 tambah 3 berapa? 8 kan? Sesuai sama kapasitasnya. Jadi seperti itu. Kenapa? Oh ya, mungkin kenapa pakai dynamic programming dulu ya, bukan apa namanya? Bukan intuitif kayak kombinasi tadi dijumlahin semua karena emang bisa aja tuh weight-nya tuh mungkin sedikit tapi mungkin itemnya yang banyak dan kombinasinya jadi semakin banyak, and that goes the same with vice versa. Jadi setelah bikin tabel ini dengan cukup cepat ya, ini sebenarnya agak ngulis sih, cuma hitungannya kalau udah sering latihan udah gampang sih. Ya udah jadi bisa apapun knapsack problemnya karena emang problemnya tuh gitu-gitu aja, soal ceritanya juga pasti kayak gini, pasti kalian bisa ngelakuin deh. Oke, mungkin itu dulu gua annotate, mungkin bisa dilanjut ke materi berikutnya. Thank you. Oke, nextnya berikut adalah tentang resource allocation. Ini buat mempersingkat juga sebenarnya resource allocation itu mirip banget sama knapsack. Cuma pembedanya di sini adalah di asumsi pertama itu si resource allocation ini cannot be a negative number alias dia punya non-negative rule. Kalau misal digambarin gini, misal tadi si knapsack problem itu dia ada possibility dia harus memuatkan barang X dengan berat Y, tapi itu bisa memunculkan kira-kira kalau semisal dia ngambil barang ini, value-nya bisa turun nggak? Which is kalau semisal kalau emang mau nurunin value itu kan nilai harus negatif tuh. Nah, di resource allocation ini, dia nggak bisa kayak gitu. Emang kita harus nyari kira-kira dari several possibilities itu, kita mau mencari em, metode apa yang memiliki value tertinggi kalau misal kita pilih metode tersebut. Sebenarnya konsepnya itu aja, tapi secara garis besar sama kita harus milih dari beberapa option, itu mau pakai option yang mana supaya kita bisa get the best optimal solution for this problem. Next. Nah, ini contoh soal aja, simple. Jadi misal Pais nih dia punya uang $6.000 dan dia punya three investment plan yang bisa dia pilih dengan adanya kira-kira em, apa sih namanya? Hmm, dengan adanya kira-kira perhitungan untuk setiap investment plan masing-masing. Dan yang mau kita cari adalah kira-kira dengan uang $6.000 ini dia bisa allocate ke mana aja dengan kuantitas dolar seberapa banyak aja biar dia bisa nemuin investment plan yang paling bisa menguntungkan buat dia. Ini soalnya terus oh ya next. Dan berikut pertama, ini mungkin gue jelasin dulu aja konsep singkatnya. Untuk ngerjain si resource allocation ini, alangkah baiknya jika kalian itu bisa ngerjain dari belakang. Kenapa dari belakang? Itu supaya kalian bisa nge-explore kira-kira dari em, possibilities si kalau si Vice ini bisa ngealokasiin dana dia buat bisa ditaruh di investment plan 1, 2, dan 3, itu bisa nemuin kira-kira dia akan dapat berapa sekian ribu dolar dengan adanya dia bisa dengan kalau misal dia mendapatkan sekian ribu dolar itu dia harus invest seberapa banyak. Nah, kenapa kalau semisal kita ngerjain dari belakang kita bisa ke gambar kira-kira kalau semisal dia nge-spend uang yang kuantitasnya bisa dibilang paling banyak, dia bisa mendapatkan investment di angka X.
kalau semisal kita progresif ngerjainnya ke stage 2 ke stage 1 itu pada akhirnya kita bisa nemuin kira-kira pembagian alokasi duit dia itu bisa seoptimal apa untuk mendapatkan em, return on investment yang paling bagus untuk dia pilih. Dan ini sebenarnya simpel aja. Eh, Kalian udah bisa ngeliat tuh kayak 4x3 plus 5 itu adalah ada functionnya untuk investment plan yang ketiga. Dan D3 dan X3 itu, D3 itu adalah jumlah uang yang dimasukin. Jadi $0, $1.000, $2.000, dan seterusnya. Dan X3 itu adalah return yang didapatkan dari dia masukin ke investment plan yang udah dia pilih. Jadi itu tinggal di substitusi aja angka-angkanya ke functionnya. Next. Ini berikutnya adalah tadi yang udah gue bilang kerjanya dari belakang ke depan. Next itu kita coba buat explore ke investment plan yang kedua. Dengan catatan setelah kita berprogres, setelah kita pindah dari investment plan 3 ke investment plan 2, kita harus ngurangin dengan function dari investment plan kedua. Kenapa? Karena anggapannya duit yang udah kita keluarin buat investment plan ketiga itu udah nggak bisa balik lagi, alias kita udah naruh duitnya di situ. Which means untuk investment plan kedua kita harus mencoba untuk dikurangin dengan duit yang udah kita keluarkan sebelumnya dari si stage ketiga. Dan caranya sebenarnya sama aja, ini tinggal disubstitusi aja D2 nilainya berapa dan X2 nilainya berapa untuk mendapatkan return on investment yang paling cocok. Next. Dan yang terakhir adalah stage satu. Stage satu intinya adalah kita ngemasukin kira-kira secara total, kan tadi dia punya $6.000. What if dia masukin $6.000 ini ke investment plan secara menyeluruh akan mendapatkan em, return on investment sebanyak berapa. Dan ini juga sama, functionnya itu berarti kita pakai investment plan satu dikurangi dengan investment plan yang kedua karena kita udah anggapannya udah menaruh uang kita untuk diinvest ke bagian tersebut. Dan ditemukan kalau semisal dia invest, optimal solutionnya itu pertama, di function pertama atau si investment plan pertama itu, dia masukin $6.000, dia akan mendapatkan return on investment sebanyak 49 atau $49.000. Yang which means kalau semisal kita lihat, di dua kolom terakhir itu kan ada F1 dan D1, terus ada X1 dan D1. F1 D1 itu merupakan return on investment yang dia dapatkan dan X1 D1 merupakan uang yang dikeluarkan di investment plan tersebut. Jadi anggapannya gimana cara kita buat ngalokasiin $6.000 tersebut untuk bisa ditempatin di tiga investment plan yang berbeda, to seek purpose of finding the best return on investment based on those three investment plan. Dari situ juga udah ke akumulasiin. Misal nih, tadi untuk pertama itu kita nemuin dari $6.000 kita bisa pakai $4.000 untuk mendapatkan investment plan yang gede di plan pertama. Next berikutnya adalah karena kita udah pakai $4.000, kita punya tolong anotet, boleh nggak? Sorry. Em, oke, gue lanjut dulu tadi ya. Nah, untuk yang kedua, karena kita udah pakai $4.000 di investment yang pertama, which means kita cuma punya $2.000, dan cara kita buat ngalokate $2.000 itu gimana? Itu tadi yang ada di stage 2. Nanti kalian bisa nonton rekamannya lagi aja, biar mempersingkat waktu juga. Dan ditemuin kalau untuk di investment plan kedua, dia bisa ngemasukin $1.000 untuk investment kedua dengan return on investment sekian. Dan maka dari itu sisa uang yang didapat adalah cuma sisa 1.000 sisa ya sisa 1.000, dan $1.000 itu mau nggak mau harus dia masukin ke investment plan ketiga karena di plan kedua itu dia udah mendapatkan optimal returnnya di angka sekian. Dan ya udah, dari $6.000 itu intinya dia mendapatkan total sebanyak $49.000 yang berasal dari $6.000 funds, initial funds yang dia punya, yang diinvest ke tiga plan yang berbeda. Itu sih guys. Dan buat contoh soal yang lain sebenarnya konsepnya sama. Yang harus kalian ingat itu pertama, si resource allocation ini dia itu punya non-negativity rule. Alias semua value yang kalian gunakan itu harus bersifat positif karena kita mau mencoba untuk ngealokasiin value secara merata untuk bisa mendapatkan the best possible solution yang kalian pilih. Buat sisanya mirip kayak knapsack, tinggal di eh, hitung aja secara dynamic programming untuk menemukan best optimal solution-nya. Oke, sekian mungkin itu sih. Boleh di next ke materi berikutnya. Oke, thank you Farid untuk penjelasan terkait resource allocation-nya. Sebelum kita lanjut, gue izin stop share screen dulu ya teman-teman. Dan berhubung kita udah cukup banyak juga
nge-cover materi terkait dynamic programming. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu replacement analysis, dari kita buka sesi Q&A dulu untuk teman-teman yang sekiranya punya pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini berlaku buat materi yang network model juga. Barangkali teman-teman ada kayak tiba-tiba baru kepikiran pertanyaan gitu. Boleh banget ya teman-teman buat tanya juga terkait materi-materi yang udah dijelaskan tadi. Mungkin gue izin countdown juga ya teman-teman supaya kita nggak terlalu malam. Gue izin countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena belum ada yang mau tanya, gue izin lanjut kita izin lanjut ke replacement analysis. Oke, teman-teman. Jadi next di sini ada replacement analysis. Jadi dia itu kayak sebetulnya kapan sih waktu yang tepat gue untuk mengganti barang gue atau kayak di maintenance dulu, habis itu baru gue ganti gitu. Dan di sini ada annotationsnya. Pokoknya GT itu adalah minimum cost yang diperlukan saat periode T. Dan CTX itu, as you guys know, C itu work cost. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Cuma kita langsung bahas soal aja kali ya biar lebih enak. Dan yang pertama di sini ada it costs $40 to buy a telephone. Nah, terus ada estimated maintenance cost-nya ada dari year 1 sampai year 5 dan di sini kita dibilang bahwa kita bisa keep the telephone at most 5 years. Nah, dan kondisinya juga dia baru beli dan aku tuh baru beli phone. Jadi time-nya sekarang jadi zero ya karena baru beli phone dan nggak ada daya susut nilai susut dari si phone ini kalau misalkan dijual. Nah, jadi kita harus mendetermine berapa sih total cost yang paling sedikit kayak dari selama 6 tahun ini dan kapan waktu yang tepat untuk gue jual atau gue ganti dengan telepon lainnya. Oke, next. Oke, jadi banyak banget yang langsung ada stage 0 sampai stage 5. But basically ini adalah stage 0 adalah waktu 0 atau tahun saat lo membeli HP dan angka-angka yang selanjutnya adalah misalkan tahun 0 X-nya 1. 1 itu menggambarkan kayak tahun berikutnya itu harus membeli HP dan melakukan maintenance. Begitu juga di tahun 2 di stage 0 itu artinya di tahun kedua kita membeli HP dan melakukan maintenance dengan harga IL2. Nah, itu berlaku dan seterusnya. Nah, di stage 1 kita juga dapat nih tambahan year 6 karena kita diminta untuk mengidentifikasi sampai tahun ke-6. Walaupun ya we can keep the phone only for 5 years, tapi disuruh determine sampai tahun ke-6. Dan kita lakukan iterasinya seperti yang tadi udah gue sebutin. Dan contoh lagi misalkan di stage 2 T-nya 2 karena dia tahun kedua. Artinya sudah menggunakan HP tersebut selama 2 tahun. Nah, tapi di tahun ketiganya kita mau coba jual dan kita ya bukan mau jual dan mengganti HP baru. Artinya kita pada tahun ketiga mempunyai mempunyai biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya beli dan juga biaya maintenance yaitu 40 ditambah 20. Basically kayak gitu sama aja dan diterapkan seterusnya sampai stage 5. Yaitu pada tahun kelima yang kita akan membeli HP di tahun ke-6 dan melakukan maintenance di tahun ke-6 juga. Kayak gitu. Next. Oke, basically ini kita ngambil backward ya. Kita ngambil dari tahun ke-6 dulu. Jadi di sini adalah gambarnya adalah saat tahun ke-6, terus kita mau ganti di tahun kelima, itu membutuhkan biaya 60 di stage 5 gitu. Jadi G atau cost yang diperlukan adalah 60 saat kita mengganti HP di tahun kelima dan juga di sini adalah artinya opsinya kita X5 ini artinya opsi yang paling baik untuk mengganti adalah di tahun ke-6. Nah, begitu juga dengan stage-stage berikutnya. Coba kita ke stage 4 ya. Saat di tahun keempat, di sini ada 5 dan 6. Artinya ada tahun kelima dan tahun keenam. Nah, tapi untuk tahun kelimanya ini adalah kita ngambil dari G5. Nah, karena notationsnya adalah C4X ditambah GX. Nah, jadi kita ngambil C45, cos 45 ditambah G5. G5 tadi kita udah dapat 60. Betul, kayak gitu.
Nah, tapi kenapa nggak 60 lagi? Nah, karena kita di tahun kelima itu udah maintenance satu kali. Nah, sekarang turun lagi di tahun keempat. Artinya gapnya kita masih punya 1 tahun untuk melakukan maintenance lagi gitu. Dengan biaya ialah satu. Artinya 60 ditambah 60 lagi. Untuk mendapatkan total biaya saat kita mengganti HP dan melakukan maintenance di tahun keempat. Nah, terus kenapa yang tahun keenam itu dari tahun keenam terus kita ganti di tahun keempat lebih murah? Karena itu nggak mereka tuh nggak melakukan maintenance. Jadi dari tahun keenam beli, tahun kelima nggak maintenance, tahun keempat beli dan maintenance. Nah, ya dapatnya angkanya segitu. Nah, kemudian dia dapatkan ternyata kalau di stage 4 ini atau saat waktu pakainya di tahun keempat, kita punya cost yang paling rendah di 70 atau dari beli di tahun keenam dan jual saat di tahun keempat tanpa perlu maintenance. Nah, berikut terus kita stage 3 juga sama. Contohnya kayak tadi, kita ngambil tahun keempatnya dari G4 yang sebelumnya udah dikerjakan di stage 4. Ya, iya kayak gitu. Nah, dijumlahin lagi karena kita mau jual dari tahun keempat, di tahun ketiga harus maintenance dengan biaya ya satu, yaitu 60. Jadi 70 tambah 60 dan berlaku seperti itu juga sampai stage akhir. Next, next. Oke, nah karena kita udah melakukan iterasi tersebut berulang kali sampai stage 0 atau tahun saat ini gue membeli HP. Nah, jadi solutionnya itu sebenarnya banyak teman-teman. Tergantung condition, it depends on the condition. Misalkan kalau mau baru beli HP sekarang, ideal conditionnya bagaimana? Ideal conditionnya adalah kita coba di tahun ketiga itu jual dan maintenance. Nah, jadi itu Dulu ada adalah kok, cost dulu yang ada. paling rendah saat Kalau ke kita TSA. membeli HP saat ini. Tapi kalau misalkan ke stage 1, itu artinya sudah penggunaan 1 tahun. Kalau udah penggunaan 1 tahun, baiknya gimana? Baiknya adalah kita menjual di tahun ke-6 tanpa maintenance, kayak gitu. Dan itu berlaku sampai stage yang paling atas tadi. If udah dipakai selama 5 tahun. Kayak gitu sih kurang lebih teman-teman untuk replacement analysis. Next. Oke, jadi untuk materi terkait dynamic programming udah itu aja teman-teman. Mungkin cukup banyak ya untuk materi hari ini. Cuman harapannya teman-teman bisa coba mencerna pelan-pelan dan nanti bisa ditonton ulang aja recordnya buat persiapan UTS dan eh harapan nanti teman-teman kalau misalnya emang ada hal yang sekarang masih dibingungin boleh banget untuk tanya aja. Nah, tapi mungkin kita lanjut dulu aja ke materi Markov chain. Oke, thank you, Riz. Jadi sebelum lanjut ya ke mostly practice dari Markov chains, kita classify dulu states of Markov chain karena ini adalah teori yang penting juga sebelum kalian beneran ngerjain nanti. Jadi, let's say ya untuk yang pertama ini sebenarnya dari um, pemerintah dosen kalian juga, soalnya emang hitungannya lebih lengkap ya daripada yang kalian bisa cari di Google. Ini udah dikolek semua dan ada bentuk notasi kayak gini. Jadi yang pertama, eh, suatu node itu dibilang reachable kalau misalkan ada yang connect kayak I ke J ini berarti J is reachable from I. Nah, tapi kalau misalkan ada another closed loop gitu ya, jadi dari J ada ke I lagi dan jadinya kayak bisa muter I dan J bisa bolak-balik itu jadinya communicating. I and J jadi communicate. Dan untuk closed set ini juga ada. Closed set ini tuh intinya kan karena set ya, jadi set itu kan dua berarti. Nah, ini ada dua set yang beda gitu. Jadi nggak bisa nih, yang si K ini nih nggak bisa reachable dari Z karena dia cuma bisa communicate sama L. That's why ini adalah namanya closed set. Dan untuk absorbing state ini bisa dilihat, jadi dari J dia bisa ke J lagi. Emang absorbing gitulah intinya. Lebih ke apa ya? Ya ini seperti namanya aja sih. Udah, next dulu. Oke, ini untuk transient state, periodic state, recurrent state, sama ergodic state. Oke, ini bisa next aja. Langsung aja ke praktisnya aja biar lebih jelas. Oke, oh sorry, satu lagi. Ini ada irreducible. Jadi intinya tuh kalau misalkan I sama J itu communicate, eh nih kalau bisa lihat ini kan ada dua state ya. Ada dua set, sorry. Tapi dia communicate nih dari state satu ke dua. Jadi dia tergolong state yang irreducible. Sedangkan untuk aperiodic berarti dia eh
Ya, thank you Rit, untuk annotate-nya. Nah, untuk aperiodic, dia ini berarti nggak ada stage yang periodic. Jadi dia tuh connect to each other dan emang hitungannya tuh communicate lah, karena dia bisa balik lagi ke situ. Oke. Sebenarnya untuk contoh soal sebenarnya lebih ke next. Lebih ke paling kalian disuruh gambarin aja sih, kayak ini ada Markov chain nih. Nah, terus coba dikasih tahu kelasnya tuh gimana. Kelas itu kan berarti kan dari communicating tadi kan, dan ini udah gue taruh juga sebenarnya untuk soal kayak gini yang penting tuh definisi komunikasi aja sih, communicating aja sih. Which is two states itu bisa reach each other, bisa directly atau mungkin bisa dari state lain dulu baru dia ke state itu. Oke, next aja. Langsung ke kaji aja. Ini bisa lebih ke gambar. Kayak contoh nih. Ini kan udah tergambar sebenarnya ya. Ada 4 kelas. Apa aja set atau kelasnya? Yang pertama itu ada state 1 sama 2, which is dia satu kelas. Kenapa? Karena kan dari satu dia bisa ke dua, dan dari dua dia bisa ke satu lagi. Meskipun di sini dia absorbing ya di dua. Tapi dia bisa balik lagi ke satu. Tapi kenapa satu sama tiga itu nggak communicate? Karena dia cuma satu doang, cuma reachable. Jadi si tiga ini reachable dari satu, tapi dia nggak communicate. That's why dia tidak masuk ke kelas yang sama dengan satu. Dia masuk ke kelas mana? Apakah ada kelasnya? Benar, dia bersama kelas 4. Kenapa? Karena kalau dari 4 tuh bisa dilihat dia communicate lagi kan, dari 3 ke 4, 4 ke 3. Oke, next. Oke, lanjut. Kenapa set 5 sendiri? Karena ya jelas juga nggak ada yang komunikasi sama dia. Setelah kelima itu hanya ke 6 doang opsinya. Dan untuk 678 ya udah itu jelas juga dia cycling back juga. Jadi bisa dari 7 ke 6, 6 ke 7, terus juga 8 balik lagi ke 6 juga bisa. Jadi emang another class. Totalnya ada 4 kelas. Paling seperti itu aja sih untuk classification of state. Oke, sekarang mungkin bisa lanjut ke hitung-hitungannya. Oke, salam kenal lagi. Gue Nayaka. Thank you Raja untuk materi sebelumnya. Next kita ke materi and step transition probabilities. Untuk materi ini lebih enak kalau kita langsung ke contoh soal. Nah, ini salah satu bentuk soalnya ya teman-teman. Panjang, lebar, tidak efektif. Nah, untuk mempermudah kita harus bisa mencari informasi penting nih. Boleh next, Riz? Nah, gini udah lebih enak. Jadi, di ujian nanti kalian juga bisa coret-coret dan underline aja data pendukungnya. Boleh next, Riz? Nah, di sini ada beberapa data yang kita bisa proses ya teman-teman. Untuk font merah adalah casual users dibagi 60%, 30%, and 10%. Ini dapatnya dari misalnya 60% of casual users remain casual. Jadi casual ke casual, 30% casual ke regular, dan remainingnya which is 10% dari casual ke inactive. Oke, font biru adalah regular users dibagi 20%, 50%, and 30%. Font orange adalah inactive users dibagi 10%, 20%, and 70%. Dan highlighted text-nya adalah hal yang ditanya atau question-nya. Oke, data-data persentase tadi kita pindahin ke matriks di kanan ini yang bersesuaian hubungan antara axis X dan Y atau rows and columns ya. Kita tandain jadi C, R, I untuk casual, regular, and inactive. Dan hubungannya kembali ke yang tadi gue udah sebutkan. Jadi kita hubungannya antara dari node awal ke node akhir ya. Misalnya casual ke casual, casual ke regular, dan casual ke inactive. Setelah itu, hal yang ditanya di sini adalah inactive user dan probability-nya menjadi regular user after 3 months atau 3 bulan. Berarti kita perlu mempakatkan 3 matriksnya di sini dan melihat angka di posisi I ke R ini. Bentar, coba annotate. Ini untuk pangkatnya di sini kita pangkat 3 dan since ini inactive ke regular user, berarti kita dari inactive ke regular user. Yang dicari berarti nanti posisinya di yang sini. Oke, gue delete dulu. Dari tengah bawah ini posisinya. Oke. Untuk reminder, perpakatan matriks ini berarti matriks dikali matriks itu sendiri ya teman-teman dengan peraturan perkalian matriks yaitu baris dikali kolom. Untuk perkalian ini satu-satunya cara cuma ngulik ngitungnya, jadi semangat ya teman-teman. Boleh di next, Riz? Berikut hasil matriks akhirnya dan kita pilih di tempat yang tadi which is 0,298. Nah, bentuk lainnya materi ini juga bisa pakai classification of states yang dijelasin di materi sebelumnya. Bentuknya mirip-mirip juga yaitu nodes dan arcs yang ada milesnya. Dan yang dicari adalah relationship antar nodes ya. Misal di sini gue coba contohin kita bikin nodes C sama nodes R. Ini C di sini casual, R yang regular.
Dan berdasarkan di sini casual ke casual kita lihat 0,6. Berarti di sini dari casual ke diri sendiri kita bisa tulis 0,6. Dan dari casual ke regular jadi 0,3. Sini 0,3. Oke, dan contohnya lagi dari regular ke regular 0,5 which is dibalik lagi ke sini 0,5 dan dari regular ke casual kita lihat 0,2 berarti ke sini 0,2. Oke, sorry kalau berantakan teman-teman, tapi intinya konsepnya di sini adalah nodes nggak cuman bisa berpindah, arc nggak cuman bisa ada antar nodes, tapi juga di dalam node itu sendiri. Makanya bisa hati-hati dan perhatiin lagi wording dari soalnya itu sendiri. Oke, boleh next. Oke, jadi teman-teman buat materi ini itu di cover sama Faiz dan kebetulan karena Faiz belum bisa hadir, jadi di sini gue izin play recording dari penjelasan Faiz ya. Tapi sebentar gue izin stop share screen dulu. Oke, untuk teman-teman kebetulan ini videonya cukup panjang dari Faiz. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk uh, videonya bisa teman-teman tonton sendiri di link drive berikut. Nanti teman-teman bisa coba deep dive dan replay-replay ulang juga. Jadi untuk sementara kita lanjut ke materi selanjutnya dulu aja ya. Sebentar, gue izin share screen dulu. Oh ya, dan di drive itu nggak cuma ada first passage time aja, tapi ada absorbing state juga. Jadi teman-teman nanti bisa coba tonton juga ya dari situ. Oke, next materi adalah kita masuk ke mean return times of ergodic chains. Nah, jadi ini basically adalah uh, expected number berapa kali sih ada kejadian sebelum kembali ke first state atau ke kejadian awal. Nah, di sini ada equationnya ada mu jj sama dengan 1 per pi j, j. Nah, nanti sebenarnya contohnya ini kita coba ambil dari yang Nayaka tadi ya, untuk matriksnya. Tapi di sini kita coba tujuan utamanya adalah kita mencari nilai pi-nya. Nah, karena ini krusial untuk di bagian equation-nya. Untuk mengetahui berapa banyak kejadiannya, itu harus didapatkan pi-nya. Nah, kita bisa lakukan pengalian matriks kayak biasa aja. Kayak misalkan pi 1 kita kali 0,6, ditambah 0,2, ditambah 0,1 itu jadi pi 1. Kemudian juga berlaku untuk pi 2 dan pi 3. Di mana pi 1 ditambah pi 2 ditambah pi 3 itu nilainya harus sama dengan 1. Nah, kenapa singkat banget di sini kelihatannya? Karena yang panjang adalah proses untuk eliminasi di pi-nya. Itu karena banyak 3 ya. Dan di sini akan lumayan takes time untuk teman-teman ngitung. Dan basically ini adalah SPLTV. Dan semoga teman-teman bisa mengajarkan ini dengan cepat karena ini adalah bagian part krusialnya. Dan after teman-teman ngajain, didapatkan angka kurang lebih sebagai berikut. Untuk Pi 1 itu dapat 0,265, Pi 2 0,324, dan Pi 3 0,412. Nah, kemudian ini tuh menggambarkan kejadian dari Pi 1-nya. Nah, di sini ada nilai mu-nya. Ini adalah bentuk penggambaran ketika kejadian 1 dibandingkan dengan Pi 1. Itu sebanyak 3,77 kejadian sebelum kembali ke state awal. Nah, bagusannya yang mana? Apakah semakin besar semakin bagus atau semakin kecil semakin bagus? It depends on the situation lagi. Sebenarnya apa sih yang digambarkan oleh 3,77 ini atau digambarkan kepada 3 ini, angka 3 ini. Kalau misalkan 4 kali kejadian baru kita mendapatkan hal yang bagus, ya dibandingkan dengan 8 kali kejadian dulu baru mendapatkan hal yang bagus, ya it's very good gitu. Cuma kalau misalkan dalam konteksnya in a bad situation, misalkan 1 kali kejadian itu pasti bad. Nah, untuk berarti nextnya kejadian adalah bad lagi. Nah,
Berarti itu kan nggak bagus ya, semakin kecil angkanya semakin jelek. Jadi teman-teman pastiin ada konteksnya dan jangan memilih angka yang asal gede, oh bagus nih. Tapi based on the situation and the meaning of the mu-nya ini maksudnya apa, kayak gitu. Gitu aja sih. Next. Oke, thank you Ci dan juga Raja dan Faris juga tadi em sama Nayaka. Nextnya itu ada steady state probabilities. Ini mungkin tadi udah sempat di-mention tentang classification of states di Markov chain, tapi pada intinya ini lebih ke nge-elaborate aja kira-kira kalau steady state probabilities digunakan untuk kalkulasi itu seperti apa bentukannya. Yang dimana sih steady state probabilities ini intinya kita menghitung probability sebuah hal bisa terjadi dari kondisi A menuju ke kondisi B. Secara konsep seperti itu. Dan untuk steady state probabilities itu sendiri, dia itu di kalkulasinya adalah dalam bentuk matriks yang ditransformasi nantinya. Dan untuk lebih jelasnya, ini nanti kalian by the way, slide-nya bakal dikirim kan ya? Slide-nya akan dikirim juga dan kalian bisa langsung cek aja untuk contoh soal-soalnya untuk biar nggak bingung. Tapi ini gue next dulu aja. Next. Nah, pertama ini biar lebih jelas, gue mau coba untuk ngegambarin lewat study case. Misal di sini study case adalah ada toko dia mau jual kamera dengan model tertentu. Misal nama modelnya D1, D2 dan sampai seterusnya. Dan pada kondisi ini dia ingin menjual dengan demand tertentu dari demand yang mulai dari nol sampai dengan demand-nya menuju ke N. Dan kondisinya adalah pada saat ini toko ini punya kamera on stock sebanyak 3. Dengan aturan kalau semisal dia nge-sell sebuah kamera tertentu dan kondisi stoknya sudah habis, maka eh, punya dia akan mengorder stok kamera berikutnya. Namun kalau semisal stoknya masih ada dan masih bisa digunakan untuk sales yang lainnya, maka tidak perlu untuk order kamera berikutnya untuk menambahkan stok di toko. Intinya seperti itu dan kita mau coba untuk melihat kira-kira probability state A ke state B, misal dia punya stok nol menjadi stok 3, stok satu menjadi stok 3, stok 2 menjadi stok nol itu gimana aja. Dan itu bakal digambarin di oh ya, next. Nah, di sini. Jadi sebelum gue masuk ke perhitungan, gue mau mention dulu kalau si steady state probabilities ini dia menggunakan Poisson distribution untuk menghitung probability state A ke state B-nya. Dan ini bisa langsung kalian pahamin aja kayak rumusnya adalah satu pangkat N kali E pangkat min 1 per N faktorial. Buat yang nggak tahu itu bilangan Euler nilainya 2,71. Jadi ini udah fix ya rumusnya. Kalian tinggal pakai ini aja dan menyesuaikan nilai N-nya. Terus eh, kita harus pertama itu ngegambarin kira-kira bentuk matriksnya seperti apa. Ini kalau misal kalian bingung cara baca gimana, itu kan ada yang secara vertikal state 0123 dan secara horizontal state 0123. State yang terbentuk secara vertikal itu adalah state awal. State awalnya misal kalau tadi konteksnya adalah toko kamera, dia punya stok sebanyak nol, sebanyak satu dan 2 dan juga 3. Kalau state horizontal adalah state berikutnya setelah kamera itu entah akan dijual, tetap tidak berubah apa-apa, atau mendapatkan order untuk next berikutnya dikarenakan stoknya yang sudah habis. Anggapannya begitu. Dan setelah itu kita tinggal mencoba untuk em, masukin aja nilai n masing-masing ini ke rumus Poisson distribution-nya, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai untuk steady state di angka 0, 0 sampai 1 dan berikutnya dengan angka berikut. Dan dengan notes untuk sum sum dari masing-masing satu kolom ataupun satu baris itu harus sum up to one. Jadi misal P00 tambah P01 sampai dengan tambah P03 itu harus sama dengan satu. Dan P00 terus tambah P10 sampai dengan tambah P30 itu harus sama dengan satu. Jadi itu nanti tinggal kalian sesuaikan aja based on perhitungan Poisson distribution-nya. Next. Oh iya. Dan ini gambaran yang lebih jelas aja. Kira-kira kalau semisal digambarin itu mendapatkan nilai berapa. Ini cuma penjelasan dari yang tadi doang. Boleh next lagi. Nah, setelah udah ketemu kayak gitu,
Em, Pertama kita harus bisa ngegambarin dulu bentukan matriksnya seperti apa. Ini misalkan tadi kayak di matriks sebelumnya tulisannya cuma P00, P01, P02. Tapi setelah kita dapet nilai distribusi Poissonnya untuk tiap state berapa, kita harus bentuk seperti itu. Lalu eh, untuk berikutnya adalah nah, kita harus mencoba untuk nge-examine masing-masing kondisi dari si state 0123 dari state maksudnya dari state 0 ke 1 dan berikutnya. Ini nanti oh sorry. Bentar. Hmm, oh enggak, Deng. Ini mungkin boleh nanti aja. Jadi di next dulu aja, Riz. Nah, ini juga gue mau sempat ke-mention em, rules yang ada di steady state probabilities. Tadi udah sempat di-mention Raja juga tentang irreducible. Dan di steady state probabilities ini ada chain yang sifatnya irreducible dan non-irreducible. Ini buat notes aja, irreducible itu intinya misal dari state 00 terus dari state 0 ke 1 dia memiliki possibility yang berbeda dan bisa dijangkau dari state sebelumnya ke state setelahnya. Yang which means misal nih dari itu P00 ada 0,6 yang di bagian kanan. Lalu di P01 adalah 0,2. Berarti dari state 0 ke state 0 dan state 0 ke state 1 itu dia memiliki bila possibilities yang berbeda dan bisa dijangkau dari state yang awal. Kalau non-irreducible dia adalah kondisi di mana contohnya ya dari state P00 ke state P01 dia akan memiliki possibility 1, lalu di possibility yang kedua dia memiliki possibility 0. Which means itu gak bisa dijadikan sebagai sebuah chain dikarenakan possibility yang terjadi sudah fix terjadi di kondisi P00 dan gak mungkin terjadi di kondisi P01 sampai berikutnya. Dan key points yang perlu kalian remember itu adalah di non-irreducible itu kalian coba untuk tracking dari state awal ke state berikutnya untuk setiap possibility P yang ada, adakah perubahan nilai dari possibility sebesar sekian menjadi possibility nol. Jika terjadi perubahan menjadi nol, berarti itu termasuk ke non-irreducible. Sebaliknya kalau semisal dari setiap perubahan state yang ada dan menunjukkan angka posibilitas yang berbeda, itu termasuk ke irreducible karena bisa dijangkau dari state sebelumnya. Gitu. Next. Belum, Jo. Nah, ini ini sama aja. Ini cuma ngegambarin kayak kayak sebelumnya. Ini kan masih P0, P00 itu kayak kondisinya dan kalian itu cuma lebih ke nge-annotate atau oke. Kalian lebih ke masukin aja nilai-nilai si P00-nya possibility seberapa ke bentuk ini. Dengan notes tadi, mungkin di slide sebelumnya kalian ngelihat kalau angkanya nggak seperti kayak gini yang di kanan. Karena ini adalah bentuk matriks transformasi dari si em, matriks pertama. Dan itu menjadi salah satu rules di Markov chain steady state probabilities karena untuk ngedefine nilai P-nya, bukan nilai P-nya, kalian harus mentransformasi matriks tersebut dengan bentuk seperti ini dan rule-nya masih sama ya. Jadi setiap penambahan satu kolom atau penambahan satu baris itu harus sum up to one. Itu cuma tambahan notes aja. Terus optimal solution saya gimana? Ini lebih ke sorry. Ini lebih ke nilai yang tadi udah ditemuin. Kalau untuk P0, P1, P2, P3 itu adalah kira-kira optimal solution untuk tiap eh, stok yang ada di kamera ini sebesar nilai segini. Ini kalian bisa langsung dicocok-cocokin aja. Dan cara dapet pi-nya gimana? Ini sebenarnya aljabar linear biasa aja atau sistem persamaan linear biasa aja. Ntar kalian tinggal kayak di subtract, ditambah dan lain-lain untuk untuk menemukan nilai pi-nya. Next. Nah, terus semisal kalian tadi udah ketemu nih pi-nya gimana? Pi-nya berapa? Dan diasumsikan kalau di case ini nantinya bakal ada cost untuk setiap stok kamera yang ada di toko tersebut. Dengan misal kalau stoknya 0, harganya 0, terus kalau stoknya 1, harganya 2, dan seterusnya. Itu dibacanya jadi yang angka di kiri itu adalah cost-nya dan XT itu adalah the current stock that are currently in their shop right now, gitu ya. Jadi eh, untuk menghitung keseluruhan biayanya gimana, kan tadi kita udah ketemu kalau probabilities untuk setiap stok yang ada di tokonya itu berapa. Dan kita tinggal kalikan dengan
cost yang ada untuk setiap stok yang ada. Dengan misal tadi kan untuk stok nol probabilitiesnya adalah 0,286 dikali dengan costnya nol. Terus kalau semisal buat stok kamera CS1 itu probability-nya 0,285 dikali dengan harganya 2 dan seterusnya dikalikan sampai ke stok 3. Setelah itu kalau semisal udah dikaliin dan disum semua itu ketemu expected average storage cost per week dikarenakan tadi kan situasinya adalah tokonya itu stok kamera dan menjual kamera selama selama per minggu selama per minggu. Maka dari itu ini adalah average storage cost per week based on probabilities ketersediaan setiap stok kamera yang ada di hari itu. Mungkin itu aja kalau semisal buat steady state probabilities, tapi nggak terlepas dari ini, inti dari steady state probabilities itu lebih ke kalian menghitung probability kayak yang udah dipelajarin di Theoprop. Konsepnya sama, kalian menghitung probability kira-kira di kondisi A ke B atau di kondisi tertentu itu bisa terjadi berapa persen atau dalam posibilitas 0, sekian berapa lah gitu. Dan intinya yang mau dicari berikutnya adalah kalian tinggal cari aja possibilities yang ada dan nge-identify kira-kira dari si steady state probabilities ini kejadiannya akan memiliki outcome seperti apa dalam bentuk probabilitas. Oke, mungkin sekian itu aja. Next. Oke, halo teman-teman. Jadi ini sorry banget ada sedikit kesalahan. Jadi ini harusnya lanjutan slide dari yang Faiz tadi, karena ini masih first passage time juga. Nanti buat urutannya bakal kita benerin ya. Eh, Setelah ASIS ini nanti bakal dikirim juga buat link Google Slides-nya. Dan untuk penjelasan dari slide tentang ini itu bisa dilihat di drive yang udah gue kirim tadi. Dan ini gue next next aja ya. Dan kebetulan buat absorbing state, as I mentioned before, ini juga harusnya akan dijelaskan oleh Faiz. Tapi kebetulan dari Faiz ada acara lain dan berhalangan. Jadi untuk penjelasannya nanti teman-teman bisa lihat di Google Drive aja. Di link Google Drive yang udah gue kirim. Mungkin gue coba kirim lagi ya teman-teman. Sebentar. Oke. Hopefully nanti teman-teman bisa beneran nonton juga uh, karena ini untuk di malam ini untuk first phase system dan observing state uh, di- memang dijelasin sama Faiz. Jadi harapan teman-teman kalau misalnya masih bingung dan lain sebagainya boleh ditonton aja untuk penjelasan dari observing state dan juga first phase system di Google Drive yang udah gue kirim. Mungkin nanti bakal kita compile juga untuk link Google Slide dan juga uh, link si penjelasannya. Mungkin ini dari teman-teman Akpro minta tolong untuk gabung aja ya buat recordingnya dengan recording Zoom yang ini juga supaya nanti teman-teman yang lain yang belum bisa hadir notice juga gitu. Oke, di sini gue next next aja ya teman-teman. Oke, mungkin eh, untuk materi malam ini itu aja. Tapi karena tadi dari kita belum sempat nanya terkait materi ketiga ini atau Markov chain, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Jadi mungkin kita sebelum mungkin kita akhiri dari kita mau buka sesi Q&A juga ke teman-teman untuk yang terakhir kalinya. Sekiranya teman-teman ada yang mau bertanya, ini nggak harus tentang Markov chain, boleh dari network model ataupun dynamic programming, boleh banget teman-teman karena uh, habis ini kita udah nggak ngajar lagi. Oke, mungkin kita tunggu sampai 2143 ya teman-teman. 2144, sorry, karena baru aja waktu menunjukkan 2143.
Oke, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.44, mungkin kita untuk sesi Q&A ini kita tutup. Eh, dan dari teman-teman asistensi optimasi sistem stokastik untuk malam ini seperti itu aja. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun dalam slide-nya. Harapannya teman-teman, harapannya apa yang kami sampaikan baik secara verbal maupun secara slide bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami em, mata kuliah optimasi sistem stokastik ini, dan harapannya teman-teman juga bisa lebih lancar dalam mengerjakan UTS-nya nanti dan lebih siap juga. Mungkin dari kami sekian aja dan dikembalikan kepada Wandira sebagai PC Milba. Oke, baik. Sebenarnya terima kasih banyak untuk para kakak-kakak pengajar dari LabSams. Oke, selanjutnya mungkin aku minta tolong untuk isi kisi ya untuk kakak-kakak semua. Ya, mungkin sampai jam 21.47 kali ya, Kak. Tunggu buat ngisi kisinya. Makasih, Kak. Karena waktu sudah menunjukkan 21.47, mungkin aku cukupkan sampai sini untuk ngisi kisinya, tapi udah di-share di chat juga untuk linknya. Oke, untuk selanjutnya mungkin aku izin buat dokumentasi ya, Kak. Mungkin untuk kakak-kakak yang bisa on cam, boleh on cam. Aku tunggu 1 menit dari sekarang. Aku dokum sekarang ya, Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin udah cukup buat asistensi malam ini. Eh, dan makasih buat kakak-kakak pengajar semuanya dan kakak-kakak yang udah hadir. Aku izin tutup ya. Thank you Wandira sebagai PJ Milba. Thank you juga Thank teman-teman. you. Thank you. Kak Wandira.
GG Dira, GG Esmil by S10. Oh, gila banget, gila banget. Waduh, kelas gila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Timingnya GP. pas banget. Tapi ini masih direkord ayo matiin dulu nih. Besok kita kuis tahu, pas Oh banget. iya. Iya, kita tuh ada yang kuis besok terus gue kayak oh my god. Gue